Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nada Audio Production. Pada kali ini, saya akan membahas bagaimana cara melakukan playback multitrack ataupun virtual sound check dengan menggunakan mixer Midas M32. Playback multitrack ini bisa kita gunakan untuk belajar mixing. Selain itu juga bisa kita gunakan untuk live, misalkan ada artis yang perform dan menghendaki lip sync atau dengan konsep lip sync, artis bisa membawa rekaman multitracknya jika dia punya, nanti bisa di play, kemudian nanti bisa lip sync, dan instrumennya masih bisa kita adjustment, equalizer, kompresor, limiter, efek maupun levelnya menggunakan audio mixer. Sebelum kita melakukan setting untuk playback multitrack, pastikan kita sudah download driver audio mixer M32 di web Midas. Cara downloadnya cukup mudah, jadi kita kunjungi saja webnya Midas, kemudian kita klik ya, kemudian kita cari di sini drivernya adalah DN32 Live USB Audio Driver. Nah, kita download saja di sini, kita klik, kemudian kita centang agree, kemudian kita tinggal download. Nah, setelah download baru kita install driver tersebut sehingga nanti bisa terkoneksi ke software DAW yang akan kita gunakan. Setelah kita install driver, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan antara audio mixer dengan komputer ataupun laptop menggunakan kabel USB ya. Jadi lewat portnya ada di mixer bagian belakang. Kemudian kita sambung ke komputer ataupun laptop dengan kabel USB. Setelah audio mixer terkoneksi dengan komputer menggunakan kabel, langkah selanjutnya kita akan melakukan routing pada audio mixer Midas M32. Kita langsung saja masuk ke menu routing. Kita masuk ke bagian input. Nah, di sini kalau kita menggunakan DAW untuk playback, kita posisikan di sini menggunakan chord ya. Misalkan saya di sini menggunakan 1 sampai 8. Kemudian yang bagian kedua saya menggunakan chord 9 sampai 16. Dengan konfigurasi seperti ini, artinya saya dapat melakukan playback multitrack pada audio mixer ini sebanyak 16 track. Dan jika kita menginginkan lebih, kita bisa setting ke input selanjutnya, kita isi dengan menggunakan chord. Langkah selanjutnya kita akan membuka DAW ataupun software recording. Kali ini saya menggunakan Cubase. Jadi saya open dulu. Pada dasarnya semua DAW bisa digunakan. Kebetulan di sini saya menggunakan Cubase. Bagi teman-teman nanti yang mau menggunakan software lain itu pun bisa, seperti Reaper, kemudian Adobe Audition, itu pun juga bisa digunakan. Oke, saya akan setting di sini. Langsung saja saya akan masuk ke menu Studio, kemudian masuk ke Studio Setup. Nah, di sini saya akan memastikan bahwa audio mixernya sudah terhubung. Saya akan memilih di bagian VST Audio System. Saya pilih DN32 Live. Langkah berikutnya saya akan membuat settingan untuk outputnya. Jadi saya akan membuat bass di sini untuk konfigurasi output dengan cara klik kanan kemudian add bass. Di sini saya akan membuat 8 bass karena di sini saya akan mencontohkan 8 track untuk playback ya. Jadi nanti saya punya 8 track file, nanti akan saya playback dari software Cubase, nanti akan dikontrol menggunakan audio mixer M32. Langkah berikutnya kita akan membuat track dengan cara klik kanan kemudian add audio track. Saya akan mencontohkan sebanyak 8 track. Jadi saya bikin tracknya 8. Kemudian saya oke. Ataupun jika teman-teman sudah punya file recording, nanti bisa diimport aja ya, diimport filenya, nanti bisa tinggal setting input output routingnya saja.
Untuk cara import file di Cubase cukup mudah, tinggal masuk ke menu file, kemudian import audio file. Atau kalau kita ingin open project, kita masuk ke file, kemudian open project. Di sini kebetulan saya sudah open ataupun sudah import audio file. Kemudian langkah selanjutnya saya akan melakukan setting output routing pada software Cubase. Caranya cukup mudah, jadi kita tinggal membuka virtual audio mixer pada Cubase dengan cara menekan F3, kemudian kita klik bagian output routing, kemudian kita sesuaikan dengan bass yang telah kita buat tadi. Jadi track 1 kita select ke output 1, track 2 ke output 2, track 3 ke output 3, track 4 ke output 4, dan seterusnya. Jadi nanti ini akan terkirim ke channel audio mixer. Jadi track 1 akan terkirim ke channel 1, track 2 akan terkirim ke channel 2, track 4 akan terkirim ke channel 4, begitu juga seterusnya. Jadi jika kita ini saya ambil contoh ada 8 track, jadi nanti di mixer akan ada 8 channel. Setelah kita play, maka sinyal akan masuk ke channel audio mixer sesuai dengan channel yang telah kita setting. Setelah itu kita dapat melakukan mixing ataupun balancing ulang dengan menggunakan audio mixer dengan menambahkan kompresor, equalizer ataupun efek-efek yang kita butuhkan. Jadi cukup mudah, jadi silahkan teman-teman silahkan mencoba, semoga bermanfaat. Sekian dulu tutorial dari saya untuk kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.